Renungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah mengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, tuli itu berarti tidak bisa mendengarkan. Tuli tidak bisa mendengarkan suara atau kata-kata. Alhasil, dia tidak bisa memahami pesan yang disampaikan dengan suara. Dunia sunyi. Disembuhkan dari tuli berarti ia terbuka dan mau mengerti pesan suara atau isi pesan itu, dan memahami dan sangat memungkinkan untuk membuat langkah atau berbuat sesuatu mengikuti pesan itu. Seorang tuli bisa menjadi gambaran orang yang menutup telinga dan menolak untuk mendengarkan sabda Tuhan, ajaran, perintah, dan larangannya, mengabaikan dan maunya sendiri yang ujung-ujungnya tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, orang bisu, orang yang tidak bisa mengeluarkan suara. Ia mendengar tetapi tidak mampu untuk mengungkapkan dengan verbal. Tahu dan mendengar pesan tetapi tidak bisa mengungkapkan. Ini menjadi gambaran orang memahami tetapi tidak mampu menyuarakan atau mewartakan. Yesus yang menyembuhkan berarti membuat orang mampu mewartakan dan menyebarkan warta kabar baiknya. Ephata, terbukalah. Hidup menjadi lengkap ketika kita mampu mendengarkan dan mampu mengungkapkan dan mengekspresikannya. Memahami, mendengarkan dengan baik, dan akhirnya mengungkapkan, mengekspresikan. Dunia makin bersinar dan harapan baru makin terbuka. Ephata. Good news, kabar baik harus makin tersiar banyak ke seluruh dunia. Hoaks makin kita kubur. Menjadi manusia sebagai ciptaan Allah, kita selalu mengungkapkan syukur. Syukur yang tidak diwujud nyatakan, seperti membungkus kado tetapi tidak memberikannya. Sebagai orang bersyukur, mari kita wujud nyatakan, mau mendengar sabda-sabdanya, berani mengungkapkan berbagai kebaikan, berbagi warta sukacita, bertindak seturut kehendaknya. Di hari Valentine ini, mari kita terbuka untuk menjadi pribadi yang mau mencinta dan peka pada sesama. Valentine bukan sekedar ucapan mencintai, mengasihi, bukan sekedar setumpuk bunga, tapi kepedulian pada mereka yang miskin, pada mereka yang terisolir, pada mereka yang kesepian, pada mereka yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, dunia ini butuh banyak orang yang menyejukkan. Dunia ini butuh banyak orang saling menolong. Dunia ini butuh banyak orang saling memaafkan dan mencintai, menghargai, mengampuni. Mari kita berani mendengar dan berani bersaksi. Jangan pelihara bisu, dan tuli. Anda tidak tuli dan tidak bisu. Tuhan memberkati.